Sebelum kita memulai persidangan pada hari ini, hendaknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Pak Nitra, silakan. Baiklah, pada hari ini, Minggu 19 Desember 2021, sidang perkara dengan nomor 87 garis miring PUU strip 10 Romawi garis miring MK garis miring 2021 akan segera dimulai. Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Pengadilan Mahkamah Konstitusi di Indonesia perihal pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan pasal 8 ayat 1, 2 terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, pasal 28I ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tata tertib sidang dan ruang sidang. Pihak-pihak diwajibkan mematuhi tata tertib persidangan. 1. Para pihak saksi ahli atau pihak lain hadir sebelum persidangan dimulai. 2. Para pihak saksi ahli dan atau pihak lain menggunakan pakaian rapi dan sopan. 3. Advokat yang menjalankan tugas sebagai kuasa hukum wajib menggunakan toga. 4. Para pihak saksi ahli dan atau pihak lain bersikap tertib, tenang, dan sopan. 5. Para pihak saksi ahli dan atau pihak lain menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim dengan sikap berdiri apabila majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 6. Para pihak saksi ahli dan atau pihak lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis Hakim memperingatkan kepada hadirin sekalian untuk tetap tenang dan tertib selama persidangan berlangsung. Karena apabila saudara mengganggu jalannya persidangan, saudara dapat dikeluarkan dari persidangan dan juga dapat dituntut karena telah mengganggu jalannya persidangan. Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara dengan nomor register 87/PUU strip 10/MK/2021 perihal pengujian material terhadap Undang-Undang Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan atau Undang-Undang P3 terhadap Pasal 1 ayat 3, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28D ayat 3, dan Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada pemohon dan kuasa hukumnya, silakan memperkenalkan diri. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, saya Raisan Van Hoven SHMH merupakan Dewan Pimpinan Cabang Yogyakarta bersama-sama dengan rekan-rekan saya yang terdiri atas Ahmad Asep SHMH Dewan Pimpinan Cabang DKI Jakarta, Angga Sanjaya SHMH Dewan Pimpinan Cabang Nganjuk, Ihsa Harun SHMH Dewan Pimpinan Cabang Bali. Sebagai pemohon, setelah itu kami serahkan kepada kuasa hukum kami Yang Mulia. Terima kasih. Baik, kami dari kuasa hukum pemohon, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, kami dari kantor advokat dan konsultan hukum Chandra Mustafa F dan partner, dan saya sendiri selaku Robert Diko Signaga SA dan partner saya Biku Fajria SHMH bertindak atas nama Raisan Van Hoven SHMH dari pemohon 1, Ahmad Asep SHMH sebagai pemohon 2, Angga Sanjaya SHMH sebagai pemohon ketiga, dan Ihsan Hasrun SHMH sebagai pemohon keempat. Permohonan pengujian material yang batu ujinya terhadap Pasal 8 ayat 1 dan 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau UU P3 terhadap Pasal 1 ayat 3, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28D ayat 3, Pasal 28I ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kembali ke agenda. Baik, terima kasih. Agenda sidang kita pada hari ini yaitu pemeriksaan pendahuluan untuk pengujian perkara dengan nomor register 87/PUU strip 10/MK/2021. Kami mempersilahkan pemohon atau kuasa hukumnya untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja.
karena permohonan secara tertulis sudah kami terima dan sebagian sudah dibaca. Dipersilakan kepada pemohon atau kuasa hukumnya untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja. Baik, kami dari kuasa pemohon akan membacakan pokok permohonan dari pihak pemohon. Poin ke-1, bahwa pokok permohonan adalah ketentuan pasal mengajukan permohonan pengujian material terhadap pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan UU P3 terhadap pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bertentangan secara material bertentangan. Poin kedua, bahwa ketua parpol dipilih oleh majelis tinggi yang seharusnya dipilih oleh anggota parpol. Poin ketiga, bahwa pembahasan ART dilakukan secara tertutup. Seharusnya sebagai partai politik dilakukan secara terbuka. Keempat, bahwa permohonan adalah perorangan yang dipecat karena melakukan protes terhadap kejanggalan penyelenggara KLB kepada majelis. Poin kelima, bahwa pemohon adalah orang perorangan yang berkedudukan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Yogyakarta, DKI Jakarta, Nganjuk, dan Bali yang merupakan anggota pengurusan partai yang peduli terhadap integritas dalam pengurusan dalam partai politik. Poin keenam, bahwa para pemohon mendalilkan pasal AKUO bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, pasal 28I ayat 2 UU NKRI 1945. Terima kasih Yang Mulia. Kembali ke Kang Gita. Baik, terima kasih. Pada agendanya, pemeriksaan pendahuluan berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, hakim wajib memberikan nasihat kepada pemohon untuk menyempurnakan dan memperbaiki permohonannya dengan waktu maksimal 14 hari. Jadi, pemohon dapat menggunakan waktu 14 hari tersebut untuk memperbaiki dan menyempurnakan permohonannya. Baik, kepada hakim anggota, dipersilakan untuk menyampaikan nasihatnya. Baik, Yang Mulia. Yang pertama, mengenai legal standing atau kedudukan hukum pemohon, khususnya kerugian konstitusional pemohon. Dalam permohonan tidak dituliskan secara rinci mengenai apa-apa saja yang menjadi kerugian konstitusional pemohon. Akan lebih baik jika kerugian konstitusional para pihak dijelaskan secara lebih terperinci lagi. Yang kedua, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim melihat bagian ini sudah cukup jelas, karena memang perkara ini adalah pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Cukup. Baik, tambahan dari saya, di bagian identitas pemohon, itu saya tidak menemukan alamat lengkap dari pemohon, baik itu pemohon 2 ataupun pemohon 3, yang seharusnya dicantumkan berdasarkan pasal 5 ayat 1 PMK nomor 6 tahun 2005 kepada pemohon, dimohon untuk memperbaiki dan menambahkan alamat lengkap para pemohon. Kemudian bagian kerugian konstitusional juga diperjelas kembali dan juga dijelaskan secara rinci dari aspek-aspek mana saja kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon agar dapat memperkuat lagi argumen untuk beracara di peradilan. Dan juga saudara harus cermati juga PMK nomor 6 garing PMK garing 2005 tentang berpedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah cukup jelas? Saya ulangi kepada pemohon, apakah cukup jelas? Cukup jelas Yang Mulia. Baik, terima kasih. Diingatkan kembali, perbaikan hanya diberi waktu 14 hari maksimal. Kalau perbaikan tidak dimasukkan, maka kami akan melaporkan nanti ke rapat permusyawaratan hakim adalah permohonan yang ada sekarang. Tetapi jikalau saudara melakukan perbaikan lebih awal dan memasukkannya lebih awal, maka kita bisa mengagendakan sidang berikutnya untuk menentukan apakah permohonan saudara itu dapat diterima atau tidak dapat dilanjutkan. Dengan demikian, sidang ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Berdasarkan sidang pertama, permohonan pemohon dapat dilanjutkan. Pada hari ini,
Tanggal 3 Januari 2022, sidang perkara dengan nomor 87 garis miring PUU strip 10 Romawi garis miring MK garis miring 2021 akan segera dimulai. Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Pengadilan Mahkamah Konstitusi Indonesia perihal pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan pasal 8 ayat 1, 2 terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, pasal 28I ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Majelis Hakim memperingatkan kepada hadirin sekalian untuk tetap tenang dan tertib selama persidangan berlangsung. Karena apabila saudara mengganggu jalannya persidangan, saudara dapat dikeluarkan dari ruang sidang dan dapat dituntut karena saudara telah mengganggu jalannya persidangan. Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara dengan nomor register 87-10-MK-2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada Panitra, apakah semua pihak sudah hadir? Sudah, Yang Mulia. Baik, kepada pemohon dan para pihak, Majelis Hakim persilahkan untuk memperkenalkan diri. Kepada pemohon, dipersilahkan. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Chandra Mustafa dan partner. Saya sendiri sebagai Robert Iko Sinaga dan rekan saya Diko Panjeria sebagai konsultan hukum, dan atas nama empat nama pemohon yang berdasarkan surat kuasa tertanggal pada 2 Oktober 2021. Baik, terima kasih. Kepada pihak pemerintah disilakan untuk memperkenalkan diri. Bismillah. Assalamualaikum. Selamat siang. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Terima kasih Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Kuasa pemohon serta seluruh pemerhati konstitusi yang berbahagia. Perkenalkan Yang Mulia, telah hadir kami perwakilan dari pemerintah, saya Rifkiwa Yuadinata dan Muhammad Raisan. Dalam hal ini kami bertindak untuk atas nama pemerintah. 11 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2020, tahun 6516 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5234 bertentangan dengan pasal ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Poin keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Et quo et bono. Hormat kami dari Diko Panjeria, SHMH, dan saya selaku pemohon Robert Iko Sinaga, SHMH. Kembali ke Baik, terima kasih. agenda sidang. Kepada pihak pemerintah, DPR, apakah sudah siap dengan keterangan saudara atas permohonan dari Siap pemohon? Yang Mulia. Baik, kepada pihak pemerintah, silakan bacakan terlebih dahulu. Terima kasih Yang Mulia. Terkait dengan pernyataan pemohon mengenai kedudukan hukum legal standing pemohon dalam perkara ini, maka pemerintah akan terlebih dahulu menanggapi hal tersebut sebelum menanggapi pokok-pokok permohonan. 1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Kerugian konstitusional tidak konkret, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selain itu, dalam jurisprudensinya Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang memenuhi 5 syarat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor
006 garing PUU garing strip 3 garing 2005 nomor 11 undang yang diuji. 3. Bahwa kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik khusus dan aktual punya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Kelima, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Selanjutnya, menurut pemerintah, pemohon dalam permohonan tidak menguraikan secara jelas mengenai kekurangan konstitusionalnya yang timbul karena keberadaan pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selain itu, pemohon juga tidak menguraikan secara jelas hubungan kausalitas antara anggapan kerugian yang dialami dengan diberlakukannya pasal AQO. Oleh karena itu, pernyataan pemohon mengenai terdapatnya kerugian konstitusional pemohon terhadap pemberlakuan pasal AQO tidaklah beralasan, sehingga pemohon tidak memiliki legal standing dalam perkara ini. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Pihak DPR, silakan bacakan keterangan saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Diuraikan pokok-pokok permohonan akue yaitu 1. Kerugian konstitusional pemohon. Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa pasal 8 ayat 1 dan 2 bertentang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan alasan permohonan sebagai berikut. 1. Bahwa permohonan selaku pribadi atau perorangan warga negara sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merasa dirugikan oleh para permohon bermaksud mengajukan pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan Undang-Undang P3 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Bahwa pada dasarnya keberlakuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon karena sifat undang-undang yang universal berdampak luas bagi publik. 3. Bahwa salah satu kerugian para pemohon tidak bisa menjalankan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat mereka untuk menguji AD atau ART dari partai keluarga akibat penentuan pasal AQUA yang membatasi dan menghalangi pemohon 1-4. 4. Bahwa mengingat AD atau ART itu dinilai sebagai peraturan internal parpol sehingga tidak ada sarana koreksi bagi AD ART yang melanggar UU Parpol, maka pemohon mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum legal standing, harus terlebih dahulu menjelaskan dan membuktikan kualifikasi sebagai pemohon dalam permohonan AQUA sebagaimana tertulis dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 2003 junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mengenai batas kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 syarat atau vide putusan perkara nomor 006 daring PUU strip 3 daring 2005 dan perkara nomor 011 daring PUU strip 5 daring 2007, yaitu sebagai berikut. 1. Hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat 1 yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Kedua, kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Ketiga, bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dan yang keempat, adanya hubungan sebab akibat atau kausal verban antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimaksud untuk diuji. 5. Adanya kemungkinan bahwa dikabulkan pemohon maka kerugian konstitusional yang dilakukan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sebelumnya kepada pihak pemohon, pihak pemerintah dan DPR, apakah saudara akan mengajukan alat bukti? Mengajukan Yang Mulia.
Baik, kepada pemohon. Ya. Apa alat bukti yang saudara ajukan? Saya dari kuasa pihak pemohon mengajukan saksi ahli yang mulia. Baik, kepada pihak pemerintah. Apa barang bukti yang kalian ajukan? Kami akan mengajukan satu orang ahli atas nama Angga Pratama, yang mulia. Baik, jadi di sini pihak DPR tidak mengajukan alat bukti. Tidak, Yang Mulia. Baik, kepada para ahli, silakan berdiri untuk disumpah terlebih dahulu. Kepada juru sumpah, dipersilakan. Hakim anggota, silakan untuk memandu dan membacakan sumpah. Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, silahkan teman-teman ulangi kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam persidangan ini. Sebagai saksi dalam persidangan ini. Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain. Baiklah, kepada ahli Ahmad Zulfikri dipersilakan untuk menjelaskan keterangan saudara atas permohonan ini. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkara, saya akan membacakan keterangan terlebih dahulu. Perkara nomor 87 garing PUU garing strip 10 Romawi garing 2021 tentang permohonan pengujian material ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, Undang-Undang Pembentukan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia para hakim konstitusi dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiatu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kita semua hari ini. Izinkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan pendapat sesuai dengan kefakiran saya. Ketua dan anggota hakim konstitusi yang saya muliakan, para pemohon yang saya hormati, kepada Ketua Partai Keluarga, anggota partai politik, dan DPR yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Pokok permohonan pengujian material terhadap pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Penjelasan ahli. 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang berhubungan dengan pembubaran partai politik di depan hakim dan pemerintah. Jakarta, 24 November 2021. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak pemohon dan partai keluarga adalah salah satu partai politik. Peserta pemilu 2019, partai keluarga mengadakan kongres luar biasa mengingat Ketua Umum yang lama, Dr. Haji Prihatin mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir di 2021. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, partai keluarga KLB merupakan sarana untuk mengambil keputusan tertinggi secara darurat untuk memilih ketua umum. Menyusun AD dan ADRT partai keluarga dan setelah memilih ketua umum dilanjutkan dengan membentuk kepengurusan Dewan Pemimpinan Partai. Partai keluarga dalam pengujian material terhadap pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait menguraikan dengan jelas dan terinci tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan surat panggilan Mahkamah Konstitusi nomor 95 garis PN garis MK garis 11 garing 2021 tanggal 20 Oktober 2021 yang dilakukan pada persidangan yang lalu tentang perihal sidang di Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan keterangan secara lisan kepada Majelis Hakim, Majelis Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Ales Martin, Fatul Syafiq,
Alfian, Adelia Agustina, dan Indah Raisa Putri yang keempatnya berusia antara 45 sampai 51 tahun dan berstatus sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Yogyakarta, DKI Jakarta, Nganjuk, dan Bali. Partai Keluarga mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi meminta perluasan makna kepada pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Dengan dasar inilah 4 ketua Dewan Perwakilan Cabang ini meminta perluasan makna dalam pasal 8 Undang-Undang P3 sehingga AD dan ADRT semua parpol perundang-undangan agar setiap AD dan ADRT yang dibentuk dengan melanggar undang-undang parpol bisa diuji ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab. Baik, terima kasih. Yang kedua. Baik, terima kasih kepada Hakim Anggota 1, Baik, Yang Bayu Mulia. Anggara Deka Putra. Dipersilakan untuk bertanya kepada ahli. Terima kasih Ketua. Saya akan bertanya kepada pihak keterangan ahli pemohon HTN. Dalam pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dan penjelasannya serta norma yang terkandung di dalamnya dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian perselisihan partai politik secara internal adalah dalam rangka penyelesaian perselisihan politik selain mediasi. Ada 3 sistem penunjang untuk mencegah potensi buruk yang ditimbulkan akibat gejolak internal partai. Yang pertama melalui mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik. Kemudian yang kedua melalui mekanisme transparansi partai melalui rakyat di luar partai. Dan yang ketiga menjamin kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi serta kebebasan berkumpul dan Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang disingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD provinsi, gubernur, DPRD kabupaten atau kota, bupati atau wali kota, kepala desa atau yang setingkat. Kedua, peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jaminan asasi manusia. Pertama, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM di Indonesia sendiri diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam pasal 27 ayat 1 UUD RI tahun 1945 diakui adanya persamaan kedudukan warga negara. Landasan hukum persamaan kedudukan warga negara yaitu 1. Landasan ideal yaitu Pancasila. 2. Landasan konstitusional yaitu UUD RI 1945 pasal 27 sampai 34. 3. Landasan operasional yaitu opsional maksud saya UU Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. 2. UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004. Materi muatan baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu A. Penambahan ketetapan MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dan hierarkinya ditempatkan setelah UUD RI tahun 1945. B. Perluasan cakupan perencanaan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya prolegnas dan prolegda, melainkan juga perencanaan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan perundang-undangan lainnya. C. Pengaturan mekanisme pembahasan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sistemasi materi pokok dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah A. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan. B. Jenis hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan. C.
perencanaan, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. 3. Pasal 81. Pasal 81 berbunyi, A. Majelis Tinggi Partai atau B. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. KLB merupakan hal yang diatur oleh hukum. Pengaturan mengenai KLB diatur dalam UU Parpol dan diatur dalam ADART partai sebagai landasan konstitusi bagi suatu partai. Pelaksanaan KLB harus berdasarkan hukum yang rinci, mengatur syarat dapat menggelar KLB sebagaimana diatur dalam pasal 81 UU nomor 2 tahun 2017 tentang parpol, siapa yang berhak mengusulkan dan siapa yang berhak memiliki suara dalam KLB. Konflik ataupun sengketa yang terjadi pada suatu partai dapat diselesaikan di internal melalui Mahkamah Partai, dan jika tidak selesai maka bisa diselesaikan ke Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Jika konflik sudah teratasi, barulah perubahan AD atau ART dan kepengurusan parpol bisa ditindaklanjuti oleh Kemenkumham. 4. Pasal 83. Pasal 83 berbunyi 1. Dewan Pimpinan Pusat sebagai penyelenggara kongres atau kongres luar biasa. 2. Kongres luar biasa dapat dilaksanakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPD dan setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Dalam permintaan tersebut harus menyebutkan agenda dan alasan yang jelas diadakannya KLB. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada Hakim Anggota 2 dapat Indi Sarise dan Hakim Anggota 3 Windy Lisvi Wulandari dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Adapun pertanyaan saya, bagaimana pandangan saudara ahli mengenai penyelesaian konflik jika ADART dapat merugikan kader konflik partai politik atau kader anggota partai politik secara normatif? Mahkamah Partai menjadi epicentrum penyelesaian konflik internal partai politik saat ini. Namun, pada kenyataannya, putusan-putusan tidak dipatuhi jika terdapat dualisme dalam partai politik tersebut. Padahal seharusnya partai politik penentu berkembangnya demokrasi di tanah air. Bahwasanya partai politik di tanah air harus dibenahi karena telah banyak tumpang tindih kewenangan partai politik dan peraturan atau demokrasi di tanah air Indonesia menjadi terhambat. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Hakim Anggota 3 dipersilakan. Baik, terima kasih Ketua. Saya akan bertanya kepada saudara ahli pemohon. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa hukum berfungsi untuk mengatasi konflik kepentingan yang mungkin akan terjadi di warga masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah dan lembaga legislatif serta seluruh pemangku kepentingan untuk memikirkan jalan keluar dari persoalan ini dan proses pembentukan undang-undang ini. Bisakah saudara ahli jelaskan bagaimana solusi dari masalah tersebut? Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kepada para ahli, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Secara normatif, Mahkamah Partai yang seharusnya menjadi epicentrum penyelesaian konflik internal partai politik saat ini, namun pada kenyataannya belum mampu menyelesaikan keputusannya tidak dipenuhi atau dipatuhi untuk dilaksanakan. Jika tidak terdapat dualisme dalam partai politik, padahal seharusnya penentu utama berkembangnya demokrasi di tanah air, bahwa sistem kepartaiannya di Indonesia harus dibenahi karena banyak melahirkan simpang siur dalam demokrasi dalam kebebasan berpendapat. Kemudian, pertanyaan dari hakim anggota berikutnya, apabila terjadi konflik dan tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai, maka tidak terdapat bagian tertentu yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya dilakukan pelembagaan yang dalam upaya mengembangkan melembagakan penyelesaian konflik itu diatur melalui Undang-Undang
partai politik dan perlindungan tubuh partai politik, namun hal ini terhalang oleh pasal 8 Undang-Undang P3 yang ada ayat 2 dan ayat 1 menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Dan arti berdasarkan kewenangan adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu yang terhormat para pemohon akhir pengajuan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan pemohonan secara yang kedua pasal 8 dan nomor 12 tahun 2011. Sekian, Hakim. Baik, terima kasih. Majelis Hakim rasa cukup. Saudara ahli dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, karena tidak ada lagi yang akan mengajukan ahli ataupun alat bukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menyusun dan menjatuhkan putusan pada persidangan berikutnya. Sebelum itu, silakan para ahli untuk mengumpulkan kesimpulan ke depan. Terima kasih. Baik, dengan ini sidang ditutup. Agenda kita berikutnya adalah pembacaan putusan. Kepada para pihak dimohonkan hadir pada waktu yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah, agenda kita pada hari ini yaitu pembacaan putusan. Pada hari ini, tanggal 10 Januari 2021, sidang perkara dengan nomor 87/PUU strip 10 Romawi _MK_2021 akan segera dimulai. Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Pengadilan Mahkamah Konstitusi Indonesia perihal pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan pasal 8 ayat 1, 2 terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, pasal 28I ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Majelis Hakim memperingatkan kepada hadirin sekalian untuk tetap tenang dan tertib selama persidangan berlangsung. Karena apabila saudara mengganggu jalannya persidangan, saudara dikeluarkan dari ruang persidangan dan dapat dituntut karena telah mengganggu jalannya persidangan. Sidang Mahkamah Konstitusi dengan nomor register 87/PUU strip 10/MK_2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada Panitera, apakah para pihak telah hadir? Sudah, Yang Mulia. Baik, karena semua pihak telah hadir, agenda sidang kita pada kesempatan kali ini yaitu pembacaan putusan untuk pengujian perkara dengan nomor register 87/PUU strip 10/MK_2021 kepada pihak pemohon, pemerintah, dan DPR untuk memperhatikan dengan saksama. Putusan nomor 87/Peraturan Perundang-undangan strip 10/2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat 1, 2 terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Raisan Van Hoven, Keluarga Negara Indonesia, Pekerjaan Wira Swasta, alamat Jalan Basuki Rahmat nomor 30 Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon 1. Selanjutnya Ahmad Asep, Keluarga Negara Indonesia, Pekerjaan Wira Swasta, alamat Jalan Sidomulyo nomor 50 Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai pemohon 2. Selanjutnya Angga Sanjaya, Keluarga Negara Indonesia, Pekerjaan Wira Swasta, alamat Jalan Maskoki Padang Jati nomor 13 Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya disebut sebagai pemohon 3. Selanjutnya Iza Harun, Keluarga Negaraan Indonesia, Pekerjaan Wira Swasta, alamat Jalan Irian Pasar Minggu nomor 15 Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai pemohon 4. Dalam hal ini berdasarkan kuasa khusus
bertanggal 28 September 2021 memberi kuasa Dr. Chandra Mustafa SHMH selaku advokat atau penasehat Biku Pajriansa SHMH advokat atau penasehat Robert Saputra SHMH advokat atau penasehat berkantor pada kantor hukum Chandra Mustafa and Partner Law Firm yang beralamat di Jalan Cilandak Tengah nomor 19 Cilandak Barat Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Duduk perkara menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Oktober 2021 yang diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut sebagai Kepanitraan Mahkamah pada tanggal 8 Oktober 2021. Berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan 02 garis miring YNF 07 garis miring 2021 dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan nomor 87 garis miring PUU 17 garis miring 2021 pada tanggal 9 Oktober 2021 yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima di Kepanitraan Mahkamah pada tanggal 16 Oktober 2021. Dilanjutkan oleh Hakim Anggota 2. Petitum, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan pada legal standing, maka pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan keseluruhan permohonan pemohon. Yang kedua, menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Lembaran Negara Nomor 6.554 cacat material. Yang ketiga, menyatakan materi muatan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan UU P3 terhadap pasal 1, ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, pasal 28I ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Selanjutnya, menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis yang telah disahkan dalam persidangan hari Jumat, tanggal 23 November 2020, yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P4 sebagai berikut. Bukti P1 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk, bukti P2 merupakan fotokopi nomor wajib pajak, bukti P3 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, bukti P4 merupakan keterangan ahli. Selain itu, para pemohon juga mengajukan satu orang ahli yang merupakan Profesor Alun Lubis SH LLM, selanjutnya merupakan Profesor Aidil Suseno SH LLM, Profesor Benyamin Sueb SH LLM, dan Profesor David De Gea SH, Profesor Iskandar SH yang telah memberikan keterangan pada persidangan pada tanggal 4 Desember 2020 dan 18 Desember 2020. Selanjutnya merupakan pertimbangan hukum. Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan UU P3 terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, pasal 28I ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Mahkamah, terlebih dahulu akan mempertimbangkan A. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan akuo, dan B. Pendudukan hukum atau legal standing pemohon. Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terdapat pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 tahun 2011 nomor 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5226 junto pasal 29 ayat 1 huruf A, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 157 garing 48 garing 2009. Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya dilanjutkan oleh Hakim Anggota 3.
Baik, saya akan melanjutkan pembacaan putusan. Menimbang bahwa permohonan adalah para pemohon adalah penguji konstitusionalitas terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, pasal 28I ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan akuo. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan akuo, akan tetapi untuk menghilangkan adanya keraguan-keraguan mengenai objektivitas, netralitas, dan imparsialitas Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, perlu lebih dahulu Mahkamah menyatakan pendiriannya sebagai berikut. A. Bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang oleh Undang-Undang Dasar 1945 diberi kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap persoalan-persoalan ketatanegaraan berupa konsekuensi dari sistem ketatanegaraan yang hendak dibangun oleh Undang-Undang Dasar 1945 setelah melalui serangkaian perubahan. Sistem ketatanegaraan dimaksud adalah sistem yang gagasan dasarnya bertujuan mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokrasi dan konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum dan konstitusi. Sebagai tercermin dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan bagian dari penjabaran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea keempat. B. Bahwa sebagaimana negara menempatkan Undang-Undang Dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi. Negara Republik Indonesia harus menyediakan mekanisme yang menjamin ketentuan-ketentuan konstitusi dimaksud dalam benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Guna menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi, itulah keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi keniscayaan, yaitu sebagai lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi atau undang-undang dasar. Berdasarkan fungsi tersebut, maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran akhir Undang-Undang Dasar ketika terjadinya sengketa konstitusional. Dalam kerangka pemikiran itu, seluruh kewenangan Mahkamah diberikan oleh konstitusi, sebagaimana tertulis dalam pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Mahkamah memahami adanya keterikatan antara Mahkamah dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon. Karena undang-undang yang dimohonkan pengujian adalah menyangkut Mahkamah. Dalam demikian, terkait dengan prinsip universal di dalam dunia peradilan tentang nemo judex in causa, artinya hukum tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri. Namun dalam konteks ini ada 3 alasan Mahkamah harus mengadili permohonan pengujian undang-undang ini. 1. Ada forum yang bisa mengadili permohonan ini. 2. Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya. 3. Kasus ini merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan negara. Bukan semata-mata kepentingan institusi Mahkamah itu sendiri atau kepentingan perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat. Namun demikian, dalam mengadili permohonan ini, tetaplah Mahkamah imparsial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945, yaitu menguji apakah pasal-pasal dimohon pengujian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. D. Bahwa salah satu objektum litis dari proses peradilan di Mahkamah adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, Mahkamah lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan menegakkan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas.
dalam keseluruhan proses peradilan. Nomor 48 tahun 2009 menyatakan dengan tegas pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Terlebih lagi, menurut Mahkamah dengan mendasarkan bahwa kewenangan Mahkamah dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta asas dalam kekuasaan kehakiman, Mahkamah harus tetap memeriksa, mengadili dan memutuskan secara keseluruhan pemohon akuo sesuai dengan kewenangan konstitusional dengan tetap menjaga independensi, imparsialitas, dan integritasnya guna menegakkan konstitusi. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 PUU nomor 3 2005 tentang bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 PUU nomor 5 tahun 2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusi sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 UU MK harus memenuhi 5 syarat. 1. Adanya hak dan kewenangan konstitusi pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang 1945. 2. Hak dan kewenangan konstitusi tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan penguji. 3. Kerugian konstitusi tersebut harus bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya potensi menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi. 4. Adanya hubungan sebab akibat atau kausal verbal antara kerugian dimaksud dalam berlakunya undang-undang yang dimohonkan penguji. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusi seperti ini akan didalilkan tidak akan dan tidak lagi terjadi. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 4. Baik, menimbang bahwa para pemohon mendalilkan selaku perorangan warga negara yang peduli terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara serta ide-ide konstitusionalisme dan merupakan individu-individu yang melakukan pemantauan terhadap penyimpanan yang terjadi dalam proses pelaksanaan nilai-nilai konstitusionalisme Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 PUU strip 7 Romawi /2009 tanggal 16 Juni 2010 yang menguraikan mengenai kedudukan hukum legal standing bagi perseorangan dan NGO atau LSM dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut. Dari praktik Mahkamah tahun 2003 sampai 2009, perorangan WNI terutama pembayar pajak atau taxpayer fidevit putusan nomor 003/PUU strip 1/2003 berbagai asosiasi dan NGO atau LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian baik formil maupun material. Undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, Mahkamah berpendapat para pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing dalam mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang Akuo. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan akuo, serta para pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing, Mahkamah selanjutnya akan dipertimbangkan oleh pertimbangan pokok permohonan. Pokok permohonan, pendapat Mahkamah menimbang setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan para pemohon, keterangan pemeriksa, keterangan DPR, keterangan ahli dari para pemohon, serta bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh para pemohon. Sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. 1. Terhadap dalil para pemohon bahwa pasal 8 ayat 1, 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan Undang-Undang P3 terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3,
Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa permohonan adalah orang perorangan yang dipecat karena melakukan protes terhadap kejanggalan penyelenggaraan KLB kepada majelis yang menganut paham anti diskriminasi sebagai manusia dan warga negara wajib mempertahankan hidup dan kehidupannya dan menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh penciptanya untuk mengelola dan memelihara alam semesta, dan yang peduli terhadap kehidupan sesama manusia, bahwa secara umum norma pasal 8 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah mengatur tentang kekuasaan untuk mengesahkan dan menetapkan perubahan kepengurusan. Partai politik tersebut juga telah merugikan pemohon sebagai ketua DPC partai politik, juga berpotensi digunakan untuk menekan keabsahan berpendapat dalam sikap politik atas kebijakan pemerintah berbeda dengan partai politik di mana pemohon berada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 5. Baik, selanjutnya terhadap dalil para pemohon bahwa pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan atau Undang-Undang P3 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya. Sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan. Terhadap dalil para pemohon bahwa pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan atau Undang-Undang P3 terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, pasal 28I ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah memberi pertimbangan sebagai berikut, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum merupakan sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku dan berkeadilan serta tersusun dalam suatu konstitusi di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama. Bahwa bentuk negara hukum yang menimbulkan konsekuensi bahwa partai politik tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan harus berlandaskan pada konstitusi dalam menjalankan partai politiknya demi menimbulkan suatu kepastian hukum. Selanjutnya yaitu terhadap dalil para pemohon bahwa pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, sehingga seluruh warga negara wajib menegakkan hukum tanpa alasan apapun. Penegak hukum juga harus memperlakukan warga negara secara adil. Mereka tidak boleh mengesampingkan hak negara karena perbedaan ras, suku, agama, budaya, dan politik, dan lainnya. Bahwa pasal ini menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, termasuk bagi semua warga negara tanpa melihat kodrat derajat manusia. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan dengan Hakim Anggota 6. Kepada Hakim Anggota 6 dipersilakan. Baik, selanjutnya konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan. 1. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan para pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 576. Terima kasih. Amar putusan. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan atau Undang-Undang P3 terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1,
Pasal 28D ayat 3 dan Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Permohonan para pemohon mengenai Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan atau Undang-Undang P3 dapat diterima. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 7 hakim konstitusi, yaitu Askia Umi Kalsum sebagai hakim ketua dan merangkap anggota sebagaimana Bayu Anggara Deka Putra, Windy Lispi Wulandari, Dapat Indi Sarise, Eka Kuni Saida SHMH, Wahyu Rizkantara, Chandra Okta Saputra, masing-masing sebagai anggota pada hari ini, hari Minggu tanggal 19 Desember 2021. Selaku Ketua merangkap anggota, Askia Umi Kalsum, dan anggota Bayu Anggara Deka Putra, Eka Kuni Saida, Windy Lispi Wulandari, Dapat Indi Sarise, Wahyu Rizkantara, dan Chandra Okta Saputra, masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh Angga Pratama Eriansa sebagai dan didampingi oleh Panitra Eka Kuni Saida sebagai panitra pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon dan kuasa hukumnya, pemerintah yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang mewakili. Kepada pemohon, permohonan Anda kami terima. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jadi dengan demikian, pemeriksaan perkara nomor 87 garing PUU strip 10 garing MK garing 2021 dinyatakan selesai dan ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang kita pada hari ini selesai. Teman-teman sekalian, kita akan foto bersama. Siapa yang dapat screenshot